Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qa'il fi kitabih al-karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita menambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Luar biasa. Sering saya katakan dari mimbar ini, kata Imam Ghazali, nikmat rahmat itu ketahuan kalau kita sudah kehilangan. Manakala kita punya nikmat rahmat, kadang-kadang kita enggak merasa punya nikmat, punya rahmat. Kalau kita sudah sakit, baru kita merasa, ya Allah sehat itu nikmat. Kalau kita sudah terlentang di tempat tidur, baru kita merasakan, ya Allah nikmatnya mendengar azan, nikmatnya ke masjid. Kalau kita sudah tidak bisa puasa, ya Allah nikmatnya orang berbuka puasa, seterusnya. Dan nikmat itu tidak akan terus-menerus kita miliki, terbatas. Siapa saja orangnya, apa kesehatan, kekayaan, harta, anak, istri, semuanya terbatas. Pangkat sampai Fir'aun sendiri yang luar biasa ngaku dirinya Tuhan, ya terbatas umurnya. Maka inilah kita diwajibkan untuk mendengarkan nasihat Jumat. Termasuk nasihat yang paling baik Al-Quran. Subhanallah, itu firman Allah. Enggak ada orang yang bisa bicara dengan Allah kecuali satu di dunia ini, Nabi Musa alaihissalam. Nabi-nabi yang lain enggak mampu. Kenapa hanya satu saja? Itulah Allah membuat demikian rupa. Hanya satu saja yang bisa bicara dengan Allah. Subhanallah, pasti perantara Jibril. Nabi Musa yang banyak meriwayatkan pembicaraan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa satu saat, anzur ilaik, ya Allah saya ingin lihat kamu. Allah jawab, lantarani, kamu enggak akan lihat saya. Unzur ila jabal, lihat gunung itu, walistaqarra makanahu wasawatarani. Kalau kau lihat gunung itu enggak bergerak, enggak apa-apa, kau akan lihat saya. Begitu melihat, gunungnya bergerak, hancur. Sampai Nabi Musa enggak sadarkan diri. Falamma afaqa, setelah dia sadar, tubtu ilaika al-an, ya Allah saya tobat ya Allah. Ada satu saja. Jadi dalam ilmu tauhid, Allah itu enggak ada waktu, enggak ada tempat, enggak ada. Ya udah Allah ada. Tidak semasa, tidak bisa kita lihat, kita wujudkan dengan benda, tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11 tadi didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Karena manusia ini
ngakunya Islam tapi belum beriman. Kita sering ingatkan kembali, apa sih Islam itu? Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Banyak sekarang orang yang memeluk Islam tapi imannya belum tentu dia iman kepada Allah. Iman kepada Allah apa rukunnya? Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, yakin Allah itu punya malaikat. Kanan kiri kita ada malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israel yang saat terkeliwar dunia ini digerakkan oleh Allah dengan malaikatnya. Malaikat itu kadang-kadang bisa turun. Jibril itu bisa kayak manusia, tapi kadang-kadang kayak binatang, kayak bermacam-macam. Kita harus yakin, oh malaikat Allah. Malaikat Allah itu tidak menyerupai. Orang kadang-kadang dikasih karamah, dia bisa berupa yang tidak kita sangka. Subhanallah, kita percaya dengan putusan-putusan Allah wa rusulihi. Allah itu punya utusan yang berbagai suaranya. Mulai dari zaman Nabi Adam itu utusan Allah. Diriwayatkan 120.000 para nabi. Maka para utusan itu hanya terbatas. Ada nabi, ada rasul. Rasul itu mengemban amanat. Kalau Nabi menyampaikan saja pada orang tertentu, pada masyarakatnya. Kemudian kitab-kitab Allah juga ada, kita harus meyakini. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kita percaya nanti ada hari kiamat, hari pembalasan. Orang kalau percaya ini, insya Allah akan berbuat jahat takut. Kenapa orang sekarang korupsi, orang berbuat maksiat berani-berani, imannya yang belum ada. Kalau sudah imannya kuat, insya Allah dia enggak berani berbuat macam-macam. Kemudian ada yang terakhir, iman itu ialah khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk terserah kepada Allah. Istilahnya qadar Allah. Allah di Lauhul Mahfuz sudah menentukan. Kita ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Hidup kita enggak tahu. Dulu di Lauhul Mahfuz kayak apa? Enggak bisa. Otak kita enggak nyampe. Kemudian setelah di Lauhul Mahfuz di alam kandungan. Kita semuanya pernah mengalami di alam kandungan. Alam kandungan enggak ada yang ingat. Baru setelah lahir, kata orang, saya lahir tanggal sekian. Kata orang, dia sendiri belum sadar. Masih di dalam, ya berjanin keluar dunia, alam rahim baru alam dunia. Alam dunia ini baru nanti alam kubur. Alam kubur ini kita juga enggak tahu, tapi kita yakin pasti ada. Berapa banyak sekarang ini oleh media sosial ditonjolkan orang yang korupsi, direkam, suaranya kedengaran, disiksa oleh malaikat. Subhanallah. Kalau orang tidak percaya, monggo. Memang tidak percaya, Allah kasih hidayat. Itu pasti ada alam kubur. Tidak hanya alam kubur saja, nanti alam yang lain akan kita hadapi. Di situ banyak alam pembangkitan, alam maksar, alam macam-macam baru nanti. Siratul mustaqim, kita akan melampaui surga atau neraka. Mudah-mudahan kita menjadi penduduk surga. Amin. Subhanallah, hidup ini banyak kita yang enggak tahu. Jadi kalau orang hanya rasionalisasi, saya akan begini, boleh. Tapi keterbatasan manusia itu, umur enggak tahu. Ketika lahir, enggak tahu. Wah, saya di sertifikatnya, itu kan akta notaris dibikin oleh orang tuanya. Kadang-kadang tanggalnya pun juga keliru. Umur enggak tahu. Nanti meninggalnya kapan? Enggak tahu. Yang kadang-kadang Allah kasih umur 120 tahun, 100 tahun. Kadang-kadang 30 tahun sudah Allah habisi. Kita enggak tahu. Maka kita jangan berani-berani kepada Allah. Orang yang berani-berani kepada Allah, Allah tunjukkan, dibayar spontanitas. Berapa banyak
orang yang membuat kapal yang hebat itu. Ini sampai Tuhan nggak bisa menghancurkan. Akhirnya kapalnya yang harganya jutaan dolar menabrak kepada karang laut, habis semuanya. Kapal Titanic, subhanallah, kita lihat semuanya, dengar kita, subhanallah. Maka kita tidak boleh sombong kepada Allah. Banyak ceritanya orang-orang yang sombong kepada Allah, Allah bayar kontan. Subhanallah, kita ini umur gak tahu, rezeki subhanallah juga gak tahu, kita hanya usaha. Sampai kadang-kadang orang usaha keluar negeri jadi TKW, TKA dan sebagainya. Kalau nasibnya juga nggak ada, ya pulang nggak ada aja. Tapi Allah kalau sudah membuka rezekinya, usaha apa saja Allah buka rezeki. Kemudian jodoh, kita nggak tahu jodohnya bagaimana. Kadang-kadang direncanakan sudah besanan kita gini sejak kecil, sama dapat jodoh sendiri-sendiri. Yang terakhir nasib, kita ini nggak tahu. Sekolah nasib tidak ada. Nasibnya baik, buruk aja Allah yang menentukan. Maka kita bicara, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang beriman itulah kita ini umumnya di Indonesia dan di dunia ini baru Islam. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu jangan mengatakan iman tapi Islam, hanya menyerah diri saja. Orang kalau iman betul-betul iman kepada Allah akan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Orang percaya dengan malaikat Allah, Allah akan selalu ada CCTV meneropong kita. Kitab-kitab Allah buahnya, Zabur, Taurat, tapi nggak ada seorang yang hafal dengan kitab kecuali Al-Quran. Mukjizat Allah yang luar biasa. Banyak sekarang orang tahfidz menghafal Quran yang jumlah ayatnya konon 6.666 atau ada yang mengatakan 6.226. Monggo silahkan. Memang kita nggak usah bertentangan, yaitu Qurannya, tapi menghitungnya agak berbeda. Itulah manusia. Subhanallah. Kita percaya bahwa Allah itu punya utusan. Nanti hari kiamat ada. Kemudian ada qada Allah. Kita ini semaunya kita begini, terserah kepada qada Allah. Kalau Allah nulisnya di Lauhul Mahfuz hitam, ya hitam. Maka Allah sudah tetapkan itu, sudah tidak bisa berubah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang umurnya minta mundur sedikit, gak bisa. Subhanallah. Menurut riwayat, kecuali kita doa kita yang kuat, mungkin Allah akan bisa menghapuskan sesuai dengan surat Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah akan menghapuskan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Allah akan menetapkan. Itu menurut riwayat kalau manusia mau selalu berdoa kepada Allah. Takdirnya kurang baik, tapi selalu berdoa setiap saat. Ya Allah, singkirkanlah segala bencana, musibah, fitnah, bala. Mohon kepada Allah. Ini orang kadang-kadang mengandalkan materi. Di tengah jalan kena kecelakaan. Subhanallah. Harus yakin kepada Allah. Pangkat setinggi-tingginya kalau Allah menurunkan sebentar saja. Orang yang dulu dihina, dimaki-maki, diremehkan, enggak punya apa, Allah angkat derajatnya, enggak kurang jalan. Subhanallah. Maka hidup ini, ya ayyuhalladzina iman kepada Allah. Kita harus iman kepada Allah, yakin kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah yang namanya takwa. Subhanallah. Kalau kita sudah iman, betul-betul iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, utusannya, hari kiamat, qadar Allah, yakin betul-betul hidup ini akan tenang. Karena manusia, kekayaan oleh Allah yang diberikan pasti akan ditinggalkan. Yang dibawa yang mana? Yang dibawa yang disedekahkan.
yang diamalkan, yang diwakafkan, itulah nanti akan dibawa. Ini kadang-kadang ada dalam medsos. Karena dia kaya, pengen mobilnya yang satu itu ikut dikubur dengan dia. Disangkanya mobilnya nanti akan dinaiki di akhirat. Kalau Cina itu kadang-kadang dibawain puan dan sebagainya. Nanti dia akan di sana biar belajar dengan uangnya, pakai perhiasan dan sebagainya. Masih ada kuburan Cina yang demikian rupa. Ini salah image, salah gambaran. Di sana sudah tidak ada amal apa-apa kecuali kebaikan, iman kepada Allah. Kalau tidak ada iman kepada Allah, kebaikannya hebat. Kayak Newton, kayak yang bikin listrik hebat. Tapi tidak ada iman kepada Allah, tidak ada salat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Jangan sampai kita lepas iman. Ya Allah, tetapkanlah iman dan Islam kita kepada Allah. Ya Allah, itu selalu yang kita harapkan. Subhanallah. Ayat Quran tadi, surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kamu dilupakan oleh hartamu atau anak-anakmu. Dalam ayat-ayat azwajukum, istri kamu. Orang itu kadang-kadang dilupakan oleh istrinya. Dunia ini lupa salat, lupa segala-galanya karena nuruti hartanya, nuruti istrinya, nuruti pangkatnya. Jangan. La tulhikum amwalukum, jangan kau dilupakan oleh harta kamu dan anak kamu. An zikrillah, untuk ingat kepada Allah, untuk salat. Zikir kepada Allah itu termasuk salat. Salat itu alhamdulillah zikir. Zikir bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan apa aja. Terus salat dan zikir itu gandengannya. Subhanallah, la tulhikum amwalukum zikrillah. Allah melanjutkan, wa may yaf'al dzalika, orang yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Maka Allah berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakan, keluarkan hartamu, infakkan hartamu, min qabli hayyatiya ahadakumul maut, sebelum mati datang kepada kamu. Nanti kalau mati datang ke maut, fayaqul, ya mati, ya Allah sudah mati, tolong saya dikasih umur seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kasih saya umur yang waktu yang relatif singkat. Wa as-saddaq, saya akan sedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Jadi orang ini kalau sudah hajatnya datang, yang paling paling pahalanya ada sedekah. Bukan sholat, bukan baca Quran, bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah. Maka kita kalau bisa tiap hari sedekah sekalipun sedikit. Kalau enggak punya uang, ya dengan kebaikan apa aja. Sampai dalam hadis menyingkirkan duri, menyingkirkan bahaya, membantu orang, itu termasuk sedekah. Apalagi harta uang, uangnya banyak, sedekahlah kepada tetangga yang enggak bisa makan, tetangga yang bisa kesulitan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kamu membantu orang yang enggak bisa makan, itu lebih baik daripada kamu membangun masjid. Sedekahlah setiap saat kepada orang yang membutuhkan. Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, aku akan sedekah dan aku ingin jadi orang yang baik. Apa jawab Allah? Dalam surat Munafikin ayat 11. Wala yu'akhirallahu nafsan. Allah tidak akan mengundurkan seseorang. Wala yu'akhir nafsan idza jaa ajaluha, datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Diundur sebulan, ya gitu lagi.
setahun ya gitu lagi, 2 tahun ya gitu lagi. Allah lebih tahu dengan perilaku hambanya. Maka dalam surat Al-Munafiqun terakhir, wala ya'khirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu dengan apa yang akan kamu lakukan. Maka semuanya itu mengingatkan kita, ayo ingat kepada Allah. Jangan kalau ada kesulitan aja baru ingat kepada Allah. Hidup ini pasti ada kesulitan. Yang pangkat, yang kaya, yang pintar, yang bodoh mesti ada kesulitan masing-masing. Tidak ada manusia orang yang tidak dikasih kesulitan Allah. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu. Subhanallah. Apa saja mesti ada kesulitannya. Maka khutbah cuma yang pendek ini mudah-mudahan menginovasi kita, menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja. Orang yang enggak baik dengan kita enggak usah dilayani. Orang yang mencaci maki kita enggak usah dilayani. Nanti suatu saat akan tahu sendiri. Yang ngejek kita, merendahkan kita, biarin aja. Nanti suatu saat akan tahu memang kita begini ini mau apa. Ini makhluk Allah. Maka jangan kamu hina kepada siapa aja, kepada binatang apa aja. Kita harus sayang udah semuanya. Kalau sudah tertanam demikian rupa, insya Allah tidak ada kekerasan dalam Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Ya Allah, berkailah kami semua. Ya Allah, tunjukilah jalan yang benar ada benar. Ya Allah, dan kami mengikutinya. Ya Allah, tunjukilah jalan yang salah ada salah dan kami menjauhinya. Ya Allah, Allah mansuri Islam wal muslimin bi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin mustadafin bi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin mustadafin bi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin Palestiniin. Allah mansuri Islam wal muslimin Indonesiyin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin was suyuin wal zalimin wal khainin wal kadhibin wal munafiqin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'al kaidahum fi nuqurihim wa makrahum 'aidan 'alaihim wa kufratahum waqi'ina fiha wa nasluhum sabqatal kida'al musakin ila amsadina fi asirina. Ya Allah, kami mohon Kau yang mengijabahnya. Ya Allah, aminna fi awtanina, aminna fi awtanina ya Sayyid Qayyum ya Dzal Jalal Ikram ya Arhamar Rahimin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqakum minal salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.